Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa Good News yang budiman. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, ada suatu topik yang sudah kami persiapkan dan kami percaya ini akan menjadi suatu berkat buat Anda sekalian yang berjudul Hikmat Yusuf. Ya. Maksudnya bagaimana ini, Deb? Hikmat Yusuf, Daniel, ya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan Yusuf, dia harus melewati banyak proses, ya. Betul. Dimulai dari dia dijual sebagai budak, hidup di negeri orang asing di Mesir, tapi pada akhirnya melalui proses itu semua dia bisa berhasil menjadi orang nomor 2, ya. Malah jadi berkat tuh untuk bukan hanya orang Mesir, orang Israel, tapi seluruh orang pada penjuru bumi pada zaman itu. Ya, benar sekali. Sekalian, ada seorang narasumber yang sudah kami persiapkan dan ini akan menjadi berkat yang sangat luar biasa, yaitu seorang hamba Tuhan yang datang dari jauh, Deb. Ya. Dari mana? Dari Philadelphia, Amerika Serikat, ya. Yang seorang hamba Tuhan bernama Lukas Kusuma, dan kami percaya hamba Tuhan Lukas Kusuma akan menjadi berkat buat siapapun Anda. Jadi siapapun Anda yang saya percaya bukan kebetulan, panggil keluarga, panggil teman-teman Anda, katakan tuh segera tune in dan acara ini akan jadi berkat buat Anda. Ya. Pemirsa, sebelum kita akan tampilkan bincang-bincang kita dengan Pastor Lukas Kusuma, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Membuka tahun 2015, kita membutuhkan lebih lagi hikmat dari Tuhan. Dalam Good News Program kali ini, kita akan membahas mengenai hikmat Yusuf dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Lukas Kusuma. Beliau adalah gembala dari Bethany Miracle Center. Gerejanya tersebar di Philadelphia, Pennsylvania, dan New York City, Amerika Serikat. Hingga kini, beliau sudah menggembalakan ribuan jemaat. Pada kesempatan kali ini, Pak Lukas akan berbagi tentang kisah hidupnya sebagai seorang pendatang di negeri asing, tetapi dapat hidup sukses, bahkan dapat memberkati banyak orang. Mari kita ikuti tips-tips dari Pak Lukas, bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan hikmat dan mengalami hidup yang berkemenangan. Saksikan di Good News Program. Yusuf adalah seorang yang sebetulnya tidak punya alasan untuk sukses. Karena dia memulai di Mesir bukan sebagai student atau pelajar, atau bukan sebagai seorang yang mempunyai status yang baik, tapi justru sebagai budak belian. Iya. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Ya, pemirsa sekalian, Anda sedang menyaksikan Good News Program dalam suatu episode, yaitu Hikmat Yusuf. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Yusuf dibuang di negeri orang. Dan melalui kisah Yusuf ini banyak orang diberkati karena bagaimana seseorang yang bernama Yusuf itu bukan hanya bisa survive, tetapi kemudian dia malah menjadi berkat yang sangat luar biasa
sampai akhirnya dia menjadi seorang Perdana Menteri. Betul, Dap ya? Ya, Oke, betul di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang sudah datang dari jauh, yang tadi kami katakan, yaitu Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Shalom. Shalom, Mbak. Shalom, Ya, luar apa biasa. kabar? Senang Luar sekali. Senang sekali bisa datang Ketemu kembali lagi. ke Good News. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kita udah dijamu dengan baik pada waktu kami ada di Philadelphia. Oke, jadi And- jamu kami juga ya. We were very Jamu blessed. menjamu. Sampai berat badan naik semua. Puji Tuhan. Iya. Ya. Nah, Pak Lukas, kita kan hari ini bicara tentang hikmat Yusuf. Ya. Apa spesialnya dengan hikmat Yusuf ini sehingga kita harus angkat topik ini? Yusuf adalah seorang yang sebetulnya tidak punya alasan untuk sukses. Karena dia memulai di Mesir bukan sebagai student atau pelajar, atau bukan sebagai seorang yang mempunyai status yang baik, tapi justru sebagai budak belian. Iya. Bahkan dia pernah masuk penjara. Ya. Istilah kasarnya seorang narapidana yang pasti ketika dicek daripada Background-nya background-nya tidak nggak bagus mungkin ya. bisa jadi pejabat, tapi justru dia bisa menjadi orang kedua di Mesir. Wow, itu cerita yang sangat inspiratif sekali ya. Jadi harapan buat orang-orang yang lagi menyaksikan acara ini, kalau mereka mengalami kegagalan atau mereka mengalami rock bottom condition, mereka punya berkaca pada Yusuf ini, kemudian mereka akan bisa bangkit dari kekalahan mereka. Amin. Ya, Ya. oke. Nah, Puji Tuhan. ceritanya kan gini Pak, Yusuf itu harus tinggal di negeri orang. Nah, Pak Lukas pernah mengalami hal ini ya. Iya. Bapak tinggal di negeri orang, dalam hal ini di Amerika, kemudian merintis jemaat di sana. Nah, banyak orang yang nggak tahu itu susahnya kayak apa sih hidup di negeri Iya. orang. Bapak bisa jelaskan nggak? Ya, jelas ketika kami merintis di negara orang, tentunya kita menghadapi begitu banyak penyesuaian-penyesuaian dari soal hukum yang berbeda, iklim yang berbeda, dan juga tentang budaya yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Kemudian sebetulnya bagi perantauan orang Indonesia yang di Amerika, mereka begitu mengalami struggle baik soal bahasa, tapi juga kendala-kendala di mana mereka berbeda sekali dari keadaan di Indonesia. Misalnya apa Pak? Misalnya adalah bagaimana mereka harus berjuang tentang imigrasi, mereka juga harus berjuang tentang kondisi mengelawan iklim dan juga persaingan dengan para orang-orang dari negara lain juga. Ya, kalau Bapak lihat kan waktu itu ada fenomena tahun sekitaran tahun 98 sampai 2003. Banyak orang Indonesia yang eksodus. Mungkin sudah terjadinya karena masalah perut, masalah pekerjaan, tidak punya uang gitu ya. Banyak orang yang lari ke luar negeri. Nah, waktu itu menurut Bapak, kesiapan orang-orang Indonesia sendiri pada waktu mereka tiba di Amerika itu sebenarnya mereka siap nggak gitu loh? Sebetulnya sebagian besar tidak siap. Nggak siap ya? Nggak siap. Karena bondo nekat gitu ya? Iya. Oke. Ya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, kami akhirnya terpanggil untuk melayani para perantauan itu. Dan kami melihat cukup banyak kisah sukses, Ya. tapi juga tidak sedikit kisah yang tragis. Wow. Sampai misalnya tragis itu gimana Pak? Tragis juga misalnya ada yang dari Indonesia keluarga baik-baik, Ya. sampai di Amerika akhirnya justru berpisah. Wow. Atau malah ada yang sakit di Amerika dan akhirnya meninggal. Meninggal. Wow, oke. Nah, cerita tentang perintisan gereja Bapak pertama kali itu gimana ceritanya? Ya, kami mulai tahun 2002 dari 20 orang di sebuah rumah, dan memang Tuhan memberikan sebuah beban di hati untuk melayani orang-orang Indonesia yang ada di kota Philadelphia dan sekitarnya. Ya, Dan dari sebuah perintisan itu, kemudian terus Tuhan bekerja sampai hari ini. Wow. Nah, Bapak bisa ceritakan nggak dulu kondisi orang-orang Indonesia pertama kali yang the first batch of immigrant itu loh ya, yang kelompok pertama. Kami dengar apa betul mereka itu tinggal di satu rumah atau apartemen kecil-kecil dan itu sampai 20-40 orang gitu. Iya. Bisa cerita nggak masalah Ya, karena pada waktu itu mereka hanya berpikir untuk sekedar cari uang sebanyak mungkin Ya. dengan menekan biaya hidup. Jadi rame-rame patungan gitu ya. Betul, Oke. betul. Nah, Karena waktu itu zaman krisis moneter ya, jadi di sini mereka udah berangkatnya nggak punya duit banyak ya, jadi di sana mereka ingin ngirit maka tinggal barengan rame-rame gitu. Iya, bahkan ada yang banyak berhutang juga untuk bisa untuk bisa berangkat ke datang Amerika. itu bunga tinggi lagi ya. Iya, Oke. dan dolar cukup tinggi kan waktu itu. Ya, ya. Dan susahnya atau hal-hal yang
ada susah ada duka. Ada susah ada senang gitu ya. Ya. Nah, yang dukanya yang paling Bapak ingat itu yang paling susahnya pada waktu perintisan dulu apa nih tahun 2002 dan Ketika dengan daerah Tuhan itu? izinkan bulan Desember 2006, Ya. gedung yang kami sewa untuk kebaktian itu terbakar. Wow. Ketika terbakar karena korsleting, disitulah sebetulnya juga ujian buat kami. Bukan hanya sekedar terbakar oleh api, tapi juga ujian api. Ujian api. Bagaimana Tuhan murnikan baik hati kami dan juga motivasi kita dan juga kesatuan daripada para pengurus di gereja. Iya, iya. Jadi memang hidup itu penuh dengan ujian, Dep ya. Iya, betul. Oke, pemirsa sekalian kita tahu bahwa hidup penuh dengan ujian. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa hidup itu nggak hanya tentang happiness aja gitu ya, tetapi bagaimana hidup ini sebenarnya adalah suatu persiapan untuk masuk ke dalam kekekalan. Pemirsa sekalian jangan kemana-mana, masih ada banyak segmen kita akan bahas lagi setelah kita kembali bersama dengan seorang hamba Tuhan, Lukas Kusuma di Good News program. Ketika perubahan terjadi dan kita harus tahu bahwa setiap perubahan pasti ada opportunity yang luar biasa. Oke. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program, topik kita hari ini Hikmat Yusuf. Kembali kepada Pak Lukas. Pak, tentunya pada saat Yusuf ini diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, ada kriteria-kriteria kenapa dia bisa disebut orang yang berhikmat. Nah, kriteria seperti apa yang dipunyai oleh Yusuf ini? Ya, yang pertama, Yusuf ini adalah seorang quick learner, seorang pembelajar yang cepat. Bagaimana kita melihat sebetulnya Yusuf ini kan anak yang dimanja oleh ayahnya Yakub, karena dia adalah anak daripada istri yang dicintai, anak orang kaya lagi. Dan ternyata pasti pada waktu di rumah ayahnya dia dimanja, bahkan Alkitab berkata dia diberikan jubah maha indah sejak kecil. Jadi pasti Yusuf tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, tapi yang ajaib ketika di Mesir dia dengan cepat belajar. Dia melihat di rumah Potifar bagaimana cara mengatur rumah tangga dan sebagainya. Akhirnya Yusuf menyerap dengan cepat sehingga akhirnya dia menjadi orang yang dipercaya sebagai kepala daripada rumah tangga Potifar. Bahkan ketika dia dijebloskan ke dalam penjara, ternyata di penjara pun juga cepat belajar sehingga akhirnya dia bisa menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Waktu dia ketemu dengan juru minum dan juru roti Raja Firaun yang berbuat salah dan masuk dalam penjara, mereka mimpi. Dan Yusuf menerjemahkan mimpi mereka. Saya yakin bukan karena Yusuf setiap hari suka baca buku 1001 macam tafsir mimpi. Tapi karena Yusuf seorang yang belajar. Dan dari situ akhirnya dengan sebuah hati yang mau cepat belajar, akhirnya Yusuf bisa menjadi berkat ketika Raja Mesir bermimpi. Dan tidak ada yang dapat mengartikan Yusuf ternyata bisa mengertinya. Nah, Pak, mungkin kalau kita bicara masalah Yusuf, memang dia quick learner yang hebat banget, cepat banget dia belajar. Nah, berkaca dari masalah ini kita tahu bahwa sekarang di Indonesia ada musim yang baru sudah datang. Pemerintahan baru, presiden baru, menteri-menterinya semua baru, dan mungkin nasihat apa yang Bapak bisa berikan kepada kita nih, atau orang-orang para pemirsa Good News program, yang mungkin mereka lagi menghadapi pergulatan dalam kehidupan mereka, dalam menghadapi musim yang baru ini, gitu. Ya, jadilah orang yang terus punya kemauan untuk cepat belajar. Ketika perubahan terjadi,
Dan kita harus tahu bahwa setiap perubahan pasti ada opportunity yang luar biasa. Sebetulnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan cinta negara Indonesia, sehingga melalui berbagai perubahan transisi ini, Tuhan mau agar anak-anaknya bisa diangkat Tuhan seperti Yusuf karena hikmatnya. Amin. Nah, saya mau tanya nih, kalau kembali lagi pada perintisan Bapak di Philadelphia dulu, quick learner macam apa yang Bapak serap dan terapkan pada diri Bapak atau pada jemaat yang ada yang awalnya cuma 20 itu? Ya, saya pertama adalah kita belajar dari pengalaman keberhasilan maupun kegagalan orang lain. Saya mempelajari dengan cepat apa yang membuat ada gereja-gereja lain yang berhasil. Tapi gereja juga, Indonesia atau gereja pada umumnya? Baik gereja Indonesia maupun gereja pada umumnya. Ya. Tapi juga tidak sedikit ada gereja yang ternyata gagal. Saya mempelajari, oh itu keberhasilannya, itu rahasia kegagalannya. Nah, hanya orang yang bodoh yang akhirnya terus mengulang kembali kesalahan yang sama. Ya. Sementara orang bijak adalah orang yang akhirnya cepat belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, hal-hal salah apa yang sebagai gereja yang waktu itu Bapak lihat secara garis luas gitu? Ya, secara garis luas yang saya lihat, gereja yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika, jelas tidak hanya bisa melayani soal rohani, tapi juga harus menyentuh ke banyak bidang yang diperlukan oleh jemaat. Misalnya apa, Pak? Misalnya soal imigrasi. Kalau kita gereja tidak mau care dengan kondisi yang dibutuhkan soal imigrasi, otomatis akhirnya itulah kebutuhan daripada jemaat. Jadi Bapak memberikan pelayanan kepada jemaat Bapak untuk soal imigrasi ini, Pak? Betul, betul. Dengan cara kita mengunjungi mereka yang tertangkap, imigrasi. Banyak ya Pak ya? Waktu itu cukup banyak, ya. Setelah peristiwa 9/11 ya. Dan kemudian akhirnya kita coba cari pengacara yang terbaik. Dan kita juga belajar tahu bagaimana, dan kita mencoba menolong apa yang kita bisa tolong. Nah, hiring lawyer itu kan mahal. Sampai mungkin 1 jam bisa $200-300 kan ya. Itu siapa yang bayar waktu itu? Tentunya adalah jemaat sendiri, tapi kita sudah deal dengan pengacara tersebut untuk free konsultasi. Jadi konsultasi secara gratis, kalau mereka sudah mau pakai jasa pengacara itu, maka mereka deal sendiri dengan pengacara tersebut. Dengan catatan saya bilang, tolonglah beri diskon buat orang-orang ini. Selain layanan imigrasi, apakah ada contoh-contoh lain yang bisa Bapak berikan bedanya antara menggembalakan jemaat di Indonesia sama di luar negeri? Ya, banyak jemaat yang akhirnya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Betul. Nah, itu bagaimana survive di Amerika nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Aduh. Itu sebabnya karena banyak orang milih di Philadelphia karena pekerjaannya, supervisornya dan agensinya banyak orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ketemu orang Indonesia. Betul. Bahkan yang lucu bukannya orang belajar bahasa Inggris, malah belajar bahasa Jawa di sana. Kenapa itu, Pak? Karena banyak orang Jawa, ada kampung Jawa di sana. Akhirnya lebih fasih bahasa Jawa daripada bahasa Inggris. Wow, oke. Apakah gereja memberikan les bahasa Inggris gratis kepada kita jemaat? Kita memberikan les bahasa Inggris gratis, tapi juga kita secara sukarela membantu penerjemahan. Di mana seringkali banyak orang butuh penerjemah, kita buat tim. Awalnya dulu saya dan istri sendiri yang terjun. Menolong ketika orang ke rumah sakit, ya, Pak? Menolong ke rumah sakit, ke pengacara, dan sebagainya. Tapi kita sekarang buat tim yang akhirnya juga hampir tiap hari bekerja dengan sukarela. Oke. Menarik banget ya. Jadi memang gereja tuh ya gitu deh. Jadi sebagai gereja kita nggak cuma bisa nunggu jemaat untuk datang aja, tapi harus jemput bola ya. Seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali Pak. Kita akan break dulu ya. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan gereja nih ya, terutama gereja Tuhan harus menjadi jawaban buat semua kalangan masyarakat. Bukan hanya buat jemaat, tetapi semua kalangan masyarakat, karena itulah fungsi gereja sebenarnya. Kita akan belajar lebih banyak lagi dari hamba Tuhan ini, dan kita akan take a break dulu. Setelah break kita akan menyaksikan satu video klip yang dari seorang artis yang sangat luar biasa. Saksikan. Your grace that made me realize. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya.
Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden manipek. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada. Dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda, oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Your grace, it's your grace that changed my life. Your grace, it's your grace that made me realize I'm a new creation. The old has gone, the new has come. I have been redeemed by the blood of the Lamb, by your grace, by your grace.
Satu tayangan video klip yang luar biasa telah kita saksikan bersama. Kami percaya pemirsa diberkati oleh tayangan video klip tadi. Dan saatnya kuis buat pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah judul lagu dari video klip yang tadi kita dengarkan bersama-sama? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya baik melalui SMS ataupun melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Dengan format seperti ini Anda menjawabnya, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Pemirsa, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, Your Grace, persembahan dari Anugerah Ministries. Kembali kepada Pak Lukas Kusuma. Ya. Pak, kalau bicara tentang Yusuf tadi, poin pertamanya kan dia quick learner. Poin keduanya ini dia sebagai problem solver ya Pak. Ya. Nah Bapak bisa jelaskan maksudnya problem solver itu apa? Yusuf itu dia mimpi ketika umur 17 tahun. Dan ternyata bagaimana impiannya jadi kenyataan, dia bukan sibuk mengejar impiannya dulu, tapi ternyata dia membantu mewujudkan impian orang lain. Dan itulah sebetulnya yang perlu kita kerjakan. Sehingga kita menjadi problem solver bagi orang lain. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang bernubuat ketika saya masih memulai untuk full time tahun 97. Ya. Nah, saya tidak tahu apa sebetulnya maksud dengan pelayanan yang besar. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata Tuhan bawa ketika saya akhirnya membantu mewujudkan impian daripada pemimpin saya di Makassar waktu itu. Akhirnya ternyata Tuhan bawa saya bisa melihat impian jadi kenyataan ketika ada di Amerika. Jadi seperti firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu menabur yang baik. Ya. Karena kita akan menuai ketika kita membantu mewujudkan impian orang lain, maka impian kita pun akan menjadi kenyataan. Amen. Gitu ya Pak. Amen. Nah setiap orang kan punya masalah nih Pak. Ya. Nah bagaimana caranya, Bapak punya kiat nggak yang bisa diberikan kepada pemirsa? Kalau seseorang punya masalah, bagaimana caranya supaya masalah itu bisa diselesaikan? Gitu. Ya. Atau hanya kita harus cuma menyelesaikan masalah orang lain aja? Kan enggak kan pasti. Iya. Tentunya yang paling penting seperti Yusuf, dia tidak mempeributkan siapa yang salah. Tapi yang paling dia penting adalah solusinya. Karena kalau cari siapa yang salah terus enggak ketemu-ketemu. Tidak akan pernah selesai. Seperti lingkaran setan gitu. Betul, betul. Jadi lebih baik carilah solusi. Solusi yang terutama adalah ketika kita mengalami hidup yang berat. Nah, kata berat itu kalau kita lihat, memang kita bagaimana solusinya? Ternyata kita perlu tambahkan K di tengahnya, jadi yaitu berkat. Kristus. Jadi berat berubah jadi berkat. Jadi kalau menghadapi masalah ada Kristus dalamnya, amin. Berat menjadi berkat. Jadi berkat. Menarik sekali. Ya, menarik sekali. Oke. Pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Kita tahu bahwa banyak sekali pemirsa sekalian di luar sana yang menghadapi berbagai macam pergumulan. Ada masalah keluarga, Pak. Ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, mungkin masalah perputaran uang. Siapapun Anda, make sure bahwa Kristus itu ada dalam tantangan kehidupan Anda sehingga masalah-masalah yang berat tadi bisa menjadi berkat. Ya, bukan menjadi kutuk tetapi menjadi berkat buat diri Anda dan tentunya buat orang lain yang ada sekeliling Anda ya. Pemirsa sekalian, ada nomor telepon yang Anda dapat hubungi di layar televisi Anda baik melalui email ataupun SMS ataupun melalui telepon. Hubungi kami sekarang juga dan kami percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya di Good News program. Dia bernama Pak Robert Sihombing itu pernah kena sakit sehingga ada begitu banyak bakteri dalam tubuhnya yang menggerogoti organ-organ tubuhnya. Wow. Kita ada 3 kategori, murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Dan Tuhan melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisal. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrizal Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara.
Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku saya yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini Hikmat Yusuf. Kembali kepada Pak Lukas. Pak, tadi kan kita ngomong tentang problem solving ya, menjadi seorang problem solver. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat flashback dari pengalaman Bapak selama menggembalakan di Philadelphia ini, adakah momen-momen di mana Bapak juga membantu jemaat Bapak untuk problem solving buat mereka? Iya, ada banyak hal yang kemurahan Tuhan kita lakukan, di mana baik mereka yang mengalami masalah ekonomi, pekerjaan, imigrasi, tetapi juga mereka yang mengalami masalah kesehatan. Seperti salah seorang jemaat kami yang bernama Pak Robert Siombing, itu pernah kena sakit sehingga ada begitu banyak bakteri dalam tubuhnya yang menggerogoti organ-organ tubuhnya. Wow. Ya, dan oleh kemurahan Tuhan akhirnya dia bisa survive. Walaupun waktu itu dokter pun sudah give up sebetulnya. Dia sampai dimasukkan dalam ruang steril karena bakterinya itu terus kumannya cepat menggerogoti, jadi kejar-kejaran dengan antibiotik yang diberikan. Wow. Nasihat apa yang Bapak berikan sama istrinya waktu itu? Ketika itu kami kuatkan istrinya untuk tidak larut dalam perasaan, tapi tetap mempercayai janji Tuhan. Toh kita nangis juga nggak ada jalan keluarnya. Lebih baik percaya sama Tuhan dan lakukan yang terbaik dan support untuk tim kedokteran, informasi yang terbaik dan sebagainya. Apakah Bapak barengin mereka setiap hari di rumah sakit gitu? Ya, kami selain saya juga ada tim yang kita kirim, tapi at least semua kita bantuin sampai akhirnya bisa survive dan sampai hari ini akhirnya bisa sehat, bahkan ikut melayani Tuhan bersama kami. Wow, puji Tuhan. Itu kesaksian yang bahagia. Nah, ini saya mau tanya dulu Pak, ini mungkin pemirsa sekalian ada yang menghadapi masalah nih. Mungkin mereka berkata, Pak Lukas kan bukan korban dari masalah itu. Ngomong kan gampang, Pak. Tapi bagaimana caranya mereka harus bertahan? Tips apa yang Bapak bisa berikan kepada para pemirsa sekalian hari ini supaya mereka pas menghadapi masalah, mungkin sakit, mungkin masalah keluarga, masalah keuangan ini, mungkin mereka bisa kuat bertahan sampai dengan masalah ini selesai gitu. Iya, percayalah bahwa masa sukar itu akan berlalu, tetapi orang yang ulet akan bertahan. Jadi dibutuhkan keuletan dalam menghadapi setiap masalah. Dengan terus mempercayai janji Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan melalui yang buruk. Karena kita percaya bahwa masalah kalau kita sikapi akan menjadi sebuah beban yang berat. Tetapi kalau masalah kita imani itu merupakan emas dari Allah. Ada blessing, ada emas, ada berkat di balik dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi jangan pernah putus asa. Percayakan hidup kita dan masalah kita kepada Tuhan, maka Dia pasti tolong tepat pada waktunya. Ya, nah Daniel, kita mau ngeliat nih ya, ada satu video tip yang mau kita lihat, bagaimana sih kesaksian dari Pak Robert yang tadi diceritakan jemaatnya yang pernah sakit kena bakteria itu sampai udah hampir mati ya Pak ya, tapi akhirnya bisa sembuh kembali dan bahkan sekarang melayani di gereja yang digembalakan oleh Pak Lukas Kusuma. Saksikan yang satu ini. Ya, tahun 2010 tanggal 13 Februari saya mempunyai kekebalan tubuh itu turun, Pak. Nggak ada tenaga sama sekali. Terus akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, terus saya dioperasi di situ, saya nggak tahu lagi. Dibongkar semua badan saya ini Pak. Terus dokter mengatakan suami ibu nggak ada harapan, 90% mati. Penyakit aku itu dokter bilang necrotizing fasciitis, istilahnya diabetes kronis yang dimana terjadi infeksi di dalam. Dokter mengira ada 3 hal. 1, mungkin kamu digigit serangga
serangganya bawa bakteri, lama ngendon di tubuh, begitu kondisi lemah, langsung menyerang. Kedua, kamu makan crab itu. Waktu dia masuk pertama kali di metodis, dokter bilang kamu gak ada harapan. Maksudnya suami ibu gak ada harapan. 90% meninggal. Itu terus ya. Saya percaya Tuhan saya hidup, pasti dia hidup. Saya yakin 100%. Nggak ada keraguan-raguan. Setelah di rumah sakit saya selama 4 bulan. Nah, 2,5 bulan tuh saya koma, Pak. Terus semua dokter itu bilang saya tuh udah pada lepas tangan lah, Pak ya. Kan bilang, ini kalau kamu sembuh suatu mujizat. Terus menjelang 1 minggu dia datang lagi ke ruangan saya. Dia kaget. Kamu masih hidup katanya. Gue bilang dokter, ini miracle. Aku memang nggak percaya, emang secara sains ilmu pengetahuan, secara ilmu kedokteran, saya pasti mati. 90% mati. Gitu. Terus dia nggak bisa bilang apa-apa. Akhirnya dia melepaskan pernapasan saya di sini, Bu. Dia sendiri yang lepasin. Robert, ini benar-benar mujizat. Gue bilang, thank you dokter. Tiap hari saya baca firman, saya bisikin dia. Firman itu saya bisikin terus. Saya bilang, Robert, don't give up. Jangan menyerah. Saya terus bisikin dia, yang menguatkan saya, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang di Petani ini sering datang, Pak Lukas hampir tiap hari. Selalu minyak pengurapan itu mereka memuji Tuhan gitu. Dokter sendiri bilang, pas saya besok lagi ke sana, Pak, check up. Dokter, hah? Kamu hidup lagi? Ya? Dia bilang, maaf ya Robert, ya. Saya ngoperasi plastik kamu. Saya melihat nggak ada harapan untuk hidup. 90% Robert, ya. Kamu jangan tersinggung ya, kata dokter itu. Robert, kamu agama apa? Kristen. Kalau bisa Robert, kamu melayani Tuhan. Waktu itu saya belum mau, Pak, di Betani suruh nyanyi, saya nggak mau. Saya bilang, dokter saya mau bernyanyi buat Tuhan, saya bilang begitu. Walaupun suara paro-paro, saya bilang saya mau memuji Tuhan. Ketika kita mau makan mangga, maka kulitnya itu kita kupas. Kulitnya jangan dimakan. Tapi kalau makan mencret. Nah, itu gambaran perpuluhan. Kembalikan milik Tuhan. Aku suka banget So Good Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ya pemirsa sekalian, Anda masih menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dalam suatu topik yang luar biasa, yaitu Hikmat Yusuf. Silakan, Deb. Ya, Pak Lukas, sekarang kita mau masuk ke poin yang ketiga ya. Jadi Yusuf ini selain sebagai quick learner, dia juga problem solver. Yang ketiga ini apa, Pak? Dia adalah seorang financial manager. Dia adalah seorang pengelola berkat yang luar biasa.
bagaimana akhirnya dalam 7 tahun kelimpahan yang dialami di bangsa Mesir, Yusuf akhirnya mengusulkan untuk menabung 1/5 atau 20% dari setiap panen yang ada untuk mengcover yaitu 7 tahun kelaparan yang menyusul kemudian. Dan ternyata itu membutuhkan sebuah hikmat yang luar biasa. Bagaimana 7 tahun itu tidak sampai hasil panennya dimakan hama, atau kena air, atau lembab, atau dimakan oleh tikus, tapi dikelola dengan luar biasa. Betul, Pak. Nah, hal yang sama juga Tuhan Yesus mengajar kita ketika kita mau membangun sebuah menara, biarlah kita membuat anggaran biaya terlebih dahulu, supaya kita kalau memulai, kita bisa mengakhiri dengan baik. Nah, karena saya percaya bahwa uang itu ilustrasinya ibarat seperti buah mangga. Ketika kita mau makan mangga, maka kulitnya itu kita kupas. Kulitnya jangan dimakan. Tapi kalau makan mencret. Nah, itu gambaran perpuluhan. Kembalikan milik Tuhan. Ya. Lalu kemudian isinya dipotong. Kita makan, kita nikmati berkat Tuhan. Tapi jangan sekaligus dihabiskan. Sebagian potong, nikmati, sebagian potong, simpan masuk kulkas. Harus ada tabungan. Ya kan? Karena orang benar mewariskan harta kepada anak cucunya. Betul. Nah, bijinya jangan dimakan. Kalau bijinya dimakan, tersedak ya innalillahi ya. Bijinya harus ditanamkan. Tanam kembali. Karena perpuluhan itu baru membangun pagar perlindungan atas keuangan kita, atas keluarga kita, tetapi di antara 90% itu harus kita tabur, itu adalah untuk menanam benih. Nah, Alkitab mengajar menabur banyak, menuai banyak. Nabur sedikit, menuai sedikit. Jadi itulah sebetulnya kita harus bisa mengelola berkat dengan baik, bukan masalah soal berapa besar income kita dulu, tapi seberapa kita bijaksana mengelola berkat Tuhan. Amin. Pak, bisa cerita enggak? Kami waktu ke Philadelphia, ke gereja Bethany Miracle Center, itu gede banget dan bagus gitu. Kok bisa bagaimana gereja Bapak sampai bisa mempunyai fasilitas ini, gitu. Yang seperti dan itu. Katanya sudah lunas ya? Iya. Nah, bisa ini harganya saya dengar juga beberapa juta dolar gitu kan ya. Nah, bisa cerita sedikit mengenai Pak? Iya, dimulai daripada integritas yang kita harus tunjukkan kepada jemaat. Di mana saya tidak hanya bicara tentang perpuluhan atau menabur, tapi kami sendiri memberi contoh dan teladan. Misalnya apa, Pak? Misalnya adalah ketika kami memberi perpuluhan, itu akhirnya kita semua terbuka dalam keuangan gereja kita. Maksudnya jemaat memberi perpuluhan berapa, dilaporkan kembali ke jemaat gitu? Iya, jadi kita setiap kebaktian itu kita tayangkan, tempel di belakang, semua secara rinci pemasukan dan pengeluaran. Termasuk pemasukan perpuluhan? Betul. Wow. Dan itu memang sampai kita buat yang radikal. Dari saldo awal gereja sampai hari ini, itu terus berlanjut. Wow. Jadi semua orang bisa lihat. Berarti transparent financial management. Betul, ya. betul. Kenapa Bapak harus melakukan seperti itu? Karena begini, kami kan belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang lain. Oh, berarti ini salah satu kegagalan daripada gereja-gereja yang lain? Betul. Ketika tidak ada keterbukaan dalam manajemen keuangan, akhirnya orang curiga. Sementara ketika kami transparan, justru orang trust. Karena gaji saya pun mereka tahu, gaji para full timer staff kami mereka tahu, pengeluaran apapun, pemasukan apapun mereka tahu. Sehingga terkadang saya sampai mengingatkan jemaat, jangan lupa cek lu, supaya apakah betul persembahanmu masuk. Tapi mereka seringkali justru karena sudah trust, tapi kami tetap mau menjaga itu sampai akhir. Dan kemurahan Tuhan dari situlah akhirnya atmosfer gereja dalam soal keuangan, kami melihat bahwa orang-orang memberi dengan sukacita sampai hari ini. Puji Tuhan. Dan sampai gerejanya lunas ya. Iya. Puji Tuhan ya, itu satu kesaksian yang luar biasa ya, karena fasilitas gedung gerejanya aja begitu megah dan besar. Betul. Daniel ya. Nah pemirsa, sebentar lagi kita akan saksikan satu tayangan video tape bagaimana salah seorang jemaat yang digembalakan oleh Pak Lukas bisa melewati masa-masa sulit dalam hal keuangan dan akhirnya sekarang menjadi pengusaha yang berhasil ya, tentunya juga oleh bimbingan yang diberikan oleh Pak Lukas. Tetapi sebelumnya saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang saudara di Sorong.
Setelah tim doa kami mendoakan, beberapa saat kemudian dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, terima kasih kepada Good News atas dukungan doanya. Sekarang saya sudah sembuh dari penyakit infeksi saluran kencing, darah tinggi, asam urat, dan kolesterol yang sudah saya derita selama 5 bulan. Tetapi sekarang saya sudah sembuh total. Amin. Ya, pemirsa, kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Mari kita saksikan video klip yang satu ini. Nama saya Charles Kaligis. Saya datang ke Philadelphia sejak tahun 1998. Saya datang ke sini tujuannya untuk mencari kehidupan yang lebih bagus. Bekerja pertama adalah tepatnya di pabrik. Di tahun 98 karena kondisi keuangan yang tidak stabil, beberapa pengusaha itu tidak membayar uang saya di Indonesia. Sehingga saya mencoba untuk membuat inovasi baru di Amerika sini. Saya mencoba untuk melihat apa yang bisa saya lakukan di Amerika sini. Dari 2002 itu saya berbalik setengahnya. Saya asalnya bekerja kepada orang, sekarang saya yang menjadi penyalur dari semua orang-orang yang bekerja sini kepada suatu pabrik. Saya mempunyai suatu employment agency. Saya mempunyai beberapa di state ini, di Pennsylvania, New Jersey, Atlanta, Georgia. Saya membawai kurang lebih sekitar hampir 1.000 orang. Tahun 2002 saya ada kesempatan untuk menjadi membuka suatu lapangan usaha ini, dan saya yang menjadi kayak istilahnya penengah antara perusahaan dan orang-orang yang bekerja. Yang nggak mudah. Nomor satu, kita harus bisa membuat orang tuh lebih percaya dulu. Dengan cara apa? Dengan kita membayar mereka tepat waktu, memberikan hak yang seharusnya mereka dapatkan, dan kita tetap harus bertanggung jawab meskipun dari pihak perusahaan tidak membayar kepada kita tetap harus membayar kepada karyawan. Saya tetap berkomitmen bahwa apapun yang terjadi dengan perusahaan adalah urusan saya dengan perusahaan. Masalah saya dengan orang-orang yang bekerja, saya tetap penuhi sebagai kewajiban saya. Saya tetap percaya apapun yang terjadi itu seizin dengan Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap bersyukur meskipun kita mengalami hal yang tidak enak, seperti saya sebelumnya pabrik tidak membayar saya tidak pernah lihat ke belakang, saya tetap optimis ke depan. Karena saya percaya bahwa di situ Tuhan pasti akan buka jalan dan menolong. Jangan takut bahwa hidup Anda akan terus hanya berkutat pada masalah saja. Karena Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa baik. Dia mau memberikan promosi dan bahkan janjinya kamu akan naik dan tidak turun. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina.
Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada. Dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda, oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Segmen terakhir dari Good News Program, topik kita hari ini hikmat Tuhan. Nah Pak Lukas, apakah ada kata-kata dorongan yang bisa Bapak berikan kepada pemirsa di rumah Pak yang mungkin hari-hari ini mengalami masa sulit supaya mereka ini bisa menjadi seperti Yusuf di akhir zaman gitu Pak ya? Firman Tuhan berkata, barang siapa di antara kamu yang kekurangan hikmat, biarlah ia minta kepada Tuhan sumber segala hikmat, sehingga ia akan memberikan hikmat kepada setiap kita yang membutuhkannya. Jadi saudara-saudara, menghadapi persoalan apapun, tantangan dan tugas apapun, andalkan Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan, seperti Tuhan memberi hikmat pada Yusuf, Tuhan juga pasti memberi hikmat kepada setiap kita. Amin. Good. Terima kasih Pak Lukas. Kami diberkati. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta lagi, mampir ya. Siap. Ke Good News Program ya. Oke. Good, puji Tuhan. Para sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan kita ambil daripada kitab Amsal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kemudian ayat 5, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap dan kuat. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, ya, kita tahu bahwa masalah itu boleh terjadi. Oke, seperti tadi yang saya sudah bilang juga bahwa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, pemirsa sekalian. Ya, bukan hanya kita memiliki presiden yang baru, para menteri yang baru, dan kemudian kita percaya dengan adanya perombakan-perombakan ini berarti cara berbisnis kita pun harus baru. Cara kita menghadapi masalah ini pun juga harus memiliki suatu platform yang baru. Nah, di sini dikatakan dengan hikmat rumah, ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hikmat itu dimulai pada waktu seseorang memiliki rasa takut akan Tuhan. Ini yang pertama, pemirsa sekalian, ya. Yang kedua, berbicara masalah rumah. Rumah yang dimaksud di sini bukan hanya berbicara masalah rumah secara fisik saja, tetapi berbicara pula masalah keluarga. Bagaimana dengan keluarga Anda? Kalau negeri ini akan berubah, berarti cara Anda untuk mengelola rumah tangga Anda juga harus berubah, pemirsa sekalian. Kalau Anda mempunyai atau akan merintis suatu bisnis, bisnis pun harus mau berubah, ya. Memiliki suatu karir pun ini bisa didirikan hanya dengan hikmat, ya. Jadi kunci yang terbesar di sini adalah memiliki takut akan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita mesti takut akan Tuhan, Pak Daniel, ya? Jawabannya secara simpel adalah seperti ini, pemirsa sekalian. Karena Tuhan ini pembuat kehidupan. Dia pemilik kehidupan. Dia mengerti dari alfa sampai dengan omega, ya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Aku tahu segala macam daripada titik permulaan sampai dengan akhirnya." Seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia, pada waktu kita menghadapi suatu masalah, seringkali kita ini masuk dalam suatu perangkap atau jebakan, bahwa kita hanya terfokus pada masalah itu, nggak bisa melihat sampai dengan titik akhirnya. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Tuhan tuh melihat, pemirsa sekalian. Dia melihat daripada awal sampai dengan akhirnya, di dalam setiap fase kehidupan ataupun masalah apapun yang Anda hadapi. Oleh karena itu pada waktu Anda merasa terjebak oleh masalah-masalah yang Anda lihat, Pak, saya nggak bisa keluar dari masalah ini begitu berat. Coba bayangkan atau terawang dengan mata hati roh Anda, manusia rohmu. Lihat 5 tahun ke depan jadinya apa nih? 10 tahun ke depan jadinya apa nih? 15 tahun atau 20 tahun ke depan jadinya apa nih? Sehingga Anda tidak akan masuk dalam suatu pity party atau mengasihani diri sendiri. Sama seperti Pak Lukas katakan, Yusuf tidak terlalu sibuk untuk nangis terus ya. Memang ada masa pada waktu kita berduka gitu ya. Kita kehilangan sesuatu. Orang yang kita sayang, mungkin bisnis Anda mengalami bangkrut atau ditipu dalam hal keuangan. Masa nangis memang ada, pemirsa sekalian. Tetapi setelah nangisnya selesai,
Saya menganjurkan kepada Anda taruh satu deadline. Kapan? Kira-kira 3 bulan lagi kah? 5 bulan lagi kah? Pada waktu deadline-nya selesai, nangisnya harus berhenti, pemirsa sekalian. Nah, dengan cara seperti itu Anda akan bisa melihat bahwa ternyata hidup ini bukan cuma mengenai kesedihan saja belaka, tetapi hidup ini masih panjang karena life is a journey. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan juga, hidup ini dibangun dengan pengertian dan kamar-kamar ini berbicara masalah aspek of life. Diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan menarik. Kalau Anda memiliki hikmat akan Tuhan, kalau Anda memiliki takut akan Tuhan, dan hikmat Tuhan mulai ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu, jangan takut. Jangan takut bahwa hidup Anda akan terus susah. Jangan takut bahwa hidup Anda akan terus hanya berkutat pada masalah saja. Karena Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang sangat luar biasa baik. Dia mau memberikan promosi dan bahkan janjinya kamu akan naik dan tidak turun. Kamu akan selalu hidup dari satu iman ke iman yang lebih tinggi. Bahkan dia berjanji bahwa kamu nggak akan terus selamanya meminjam, pemirsa sekalian. Bahkan kamu akan juga memberikan pinjaman. Ayat 5, ini sesuatu yang menarik. Orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Nah, seringkali pada waktu kita melihat, wow, orang itu backingnya kuat banget nih, ya. Orang itu yang menjamin dia kuat banget. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bijak, orang yang tadi itu orang bijak ini berarti orang berhikmat. Orang berhikmat tadi adalah orang yang takut akan Tuhan. Ternyata di dalam bahasa firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang kuat dulu nih, ya, tetapi orang bijak. Karena dikatakan orang bijak lebih berwibawa. Orang berwibawa itu memiliki suatu sinar sakinah kemuliaan Tuhan yang memang secara kasat mata tidak dapat dilihat. Tetapi orang bilang nih hawanya orang itu besar banget nih, kapasitasnya gede banget nih. Nah, pada waktu kita sudah memiliki kapasitas yang lebih besar, maka firman Tuhan mengatakan kamu, saudara yang lagi bermasalah hari ini, saya ajak untuk engkau berani melihat ke depan bahwa Tuhan berkata pada waktu engkau menjadi orang yang bijak, maka engkau akan lebih menjadi orang yang lebih berwibawa daripada orang kuat sekalipun. Engkau akan lebih berwibawa daripada musuh-musuhmu yang mungkin engkau berkata, wow Pak, musuh-musuh saya ini gede banget. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Dibandingkan dengan mereka mungkin saya tidak seperti mereka. Tetapi firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Maka firman-Nya berkata, siapakah lawan-lawan saudara? Ada amin pemirsa sekalian. Saya mengajak Anda untuk kita mulai berdoa. Karena kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan dengan hikmat manusia. Tetapi pada waktu kita berdoa, kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Dan saya percaya orang benar, firman Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa Good News Program. Engkau tahu masuk dan keluarnya kami. Aku berdoa Bapa untuk setiap masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu dalam Good News Program ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah takut akan Tuhan ada pada hidupmu. Biarlah kesukaan akan Tuhan ada pada kehidupanmu. Biarlah wibawa ilahi ada pada kehidupanmu. Biarlah hikmat-hikmat yang besar untuk engkau membangun rumah tanggamu, membangun bisnismu, bahkan membangun pelayanan ini. Membangun pelayanan yang engkau sudah bangun. Ada pada kehidupanmu. Dalam nama Yesus, aku melepaskan urapan berkat yang melimpah. Engkau terima pemirsa sekalian. Berkat Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak turun. Akan membuat engkau hidup di dalam kekayaan akan hikmat Tuhan. Ia akan membuat engkau dari satu iman, dari satu kemuliaan dan keiman dan kemuliaan yang lebih tinggi. Engkau terima kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan kita selama 1 jam ini. Kami percaya tayangan Good News sudah memberkati pemirsa sekalian. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai pemirsa lagi di minggu-minggu yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.